Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lewat YouTube ya. Jadi, Ibu mohon untuk selalu diperhatikan setiap Ibu jelasin. Jadi, nanti kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian gitu ya. Oke, mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai materi yang namanya bentuk akar, gitu ya. Bentar. Materi bentuk akar. Nah, sebelum kita latihan soal seperti ini, Ibu akan jelaskan tentang definisi dari bentuk akar itu sendiri. Nah, bentuk akar itu sendiri biasanya itu dinyatakan dengan A di sini pangkat N, ini bacanya pangkat N, kemudian A pangkat M, di mana N di sini itu disebut sebagai basis gitu ya, dan A pangkat M ini disebut sebagai bilangan, itu bilangan ya, bilangan pokok. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Nah, bentuk akar seperti ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Gimana cara menyatakan dalam bentuk pecahan? Oke, cara menyatakan dalam bentuk pecahan yaitu A pangkat M per N. Nah, ini penyebut itu sebagai pangkat yang di luar, kemudian pembilang atau yang atas itu sebagai pangkat yang ada di dalam akar. Oke, untuk semakin bisa kalian jelas memahami bentuk akar, kita bareng-bareng untuk ngerjakan ini ya. Nah, di sini tuh sudah ada jawabannya, tapi gak apa-apa, Ibu akan jelaskan gitu ya. Nah, bentuk sini misalnya sama dengan bentuk akar 7. Nah, ini kan nggak ditulis kan? Kalau nggak ditulis, itu itu per 2. Artinya penyebutnya itu selalu 2. Kalau ini 3 berarti per 3. Kalau di sini 6 berarti per 6. Kalau 5 di sini per 5. Oke, kita baca ini perintahnya ya. Nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bilangan berpangkat. Oke, sekarang kayak biasanya. Jadi 7 ya kan? Karena di sini nggak ada pangkatnya. Nah, ini kan nggak ada pangkatnya. Itu berarti per 1. 1. Nah, ini juga nggak ada. Berarti kayak tadi yang saya katakan per 2. Jadi 7 pangkat 1 per 2. Sama ya. Nah, terus lagi sekarang. Nah, ini kalau kita jadikan bentuk bilangan berpangkat jadi 8. Yo, di sini ada 2 berarti 2 per. Nah, di sini yang di luar 3 berarti 8 pangkat 2 per 3 gitu ya. Ini 8 pangkat ya, bukan pecahan loh ya. Kalau pecahan itu seperti ini, 8 2 per 3. Salah. Kalau nulisnya itu gini, 8 pangkat 2 per 3. Seperti itu ya, karena di sini spidol saya ini nggak bisa ukuran kecil, maka seolah-olah kayak bilangan pecahan campuran. Padahal itu aslinya pangkat. Oke, kita kerjakan lagi. Nah, akar pangkat 6 dari 4. Akar pangkat 6 dari 4. Bacanya seperti itu. Yuk kita tulis lagi berarti 4 pangkat. Nah, ini karena di sini tuh nggak ada, berarti itu sama aja pangkat 1 per di sini yang di luar 6 berarti 4 pangkat 1 per 6 gitu ya. Sama ya, sama. Terus lagi yang nomor 4. Yang nomor 4 itu berarti 17 pangkat 2 per 5 gitu ya. Oke, dari sini mungkin bisa difahami sambil dicatat. Oke, sekarang kita ke bentuk yang nomor B. Nah, kalau yang nomor B itu kebalikannya dari pecahan.
berpangkat menjadi bentuk akar sama aja. Nah, bentuk ini tadi A pangkat M per N itu kalau diubah itu kan jadi kayak gini. A pangkat M terus yang di luar itu N-nya, penyebutnya. Ya udah kita kita kerjakan bareng. Jadi 15 pangkat 1/3 berarti langsung buat akar kayak gini. Akar 15. Nah, di sini yang atas pangkat 1 nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis atau kalau bingung ya ditulis dulu deh. Pangkat 1 per bawahnya berapa? 3. Nah, ini bisa lebih sederhana yaitu akar pangkat 15. 15 pangkat 1 kan 15. Nah, yang di luar pangkat 3. Oke, sama ya. Nah, kita lagi. Di sini kita tulis lagi akar 21. 21 pangkat berapa tuh? Yang atas 21 pangkat 3, yang luar pangkat berapa? 5. Sama ya? Nah, kita coba tulis lagi di sini. Akar pangkat 6. Nah, ini kayak tadi 1. Nah, di sini 2. Nah, 1 sama 2 nggak perlu ditulis. Jadi, sama aja yang lebih sederhana itu akar pangkat 6. Kita tulis lagi yang nomor 4. Akar, kita tulis akar lagi. Di sini 12. Terus yang atas itu 2 berarti yang atas ditaruh dalam 12 pangkat 2, yang luar itu pangkat 3. Nah, mungkin ada yang ditanyakan nanti kalau ada yang ditanyakan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini dicatat dulu. Oke. Sekarang Ibu juga akan jelasin operasi apa namanya aljabar pada bentuk akar. Nah, ini tadi yang A itu pengertian ya dan contoh soal. Sekarang Ibu akan bahas tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, operasi aljabar pada bentuk akar itu sendiri ada berapa? 4, ya kan? Ada yang namanya penjumlahan, ada yang namanya pengurangan, ada yang namanya perkalian, dan ada yang namanya pembagian. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, 3 ini aja dulu. Ini pertemuan selanjutnya. Karena pembagian ini nanti masih banyak dibedakan menjadi 3 lagi. Rasional, bentuk ini rasional bentuk itu, rasional bentuk itu. Jadi kita akan fokus ke 3 ini, gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang operasi aljabar penjumlahan, gitu ya. Operasi aljabar bentuk penjumlahan itu rumusnya itu seperti ini. Ketika ada A akar N ditambah B akar N itu sama aja kayak ini. Awal ditambah akhir jadi A ditambah B akar N. Ini harus sama. Ini harus sama. Ini harus sama. Kalau ini beda, ini juga beda, gak iso dijumlahkan. Contohnya gimana, Bu? Oke, sekarang kita ke contoh soal. Misalnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini kan sama nih. Ini 3, ini 3. Berarti bisa dijumlahkan. Ya udah langsung aja. Berarti 2 ditambah 4, ya kan? Kemudian akar berapa di sini? Sama-sama akar 3 ditulis salah satu. Akar 3. Jangan lupa yang depan tadi juga dikurung. 2 ditambah 4 itu 6. Akar 3 tetap akar 3 gitu ya. Bu, contohnya yang nggak bisa dikerjakan kayak apa? Oke, kita contohkan. Misalnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 2. Nah, 3 sama 2 ini beda. Kalau beda berarti nggak bisa dijumlah. Hasilnya ya udah ini aja gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi penjumlahan selanjutnya gitu ya. Nomor 2. Nah, operasi selanjutnya yaitu operasi aljabar apa tadi?
pengurangan. Sama kayak penjumlahan, cuma tandanya pengurangan. Jadi harus sama. Jadi ketika ada A akar N dikurangi gitu ya, dikurangi B akar N, itu sama aja kayak A dikurangi B, jadi dikurung yang bagian depan, terus yang sama ditulis salah satu, akar N, jadi sama. Gimana Bu contohnya? Oke, kita ke contoh soal. Jadi misalnya 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, ini kan sama nih, akar 2, ini ada akar 2, berarti yang langsung bisa kita kerjakan. Jadi 5, nah di sini kan kurang, berarti langsung dikurang. Di sini kan 3, berarti 3. Di sini kan sama-sama akar 2, berarti akar 2. Berarti 5 dikurangi sama 3 berapa? 5 dikurangi 3 adalah 2. Akar 2. Selesai. Bu, contoh yang nggak bisa dikerjakan pengurangan gimana? Oke, misalnya 8 akar 3 dikurangi sama 5 akar 2. Nah, 3 sama 2 tuh nggak sama, berarti nggak bisa dikerjakan. Jadi hasilnya gimana, Bu? Hasilnya ya ini, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke operasi yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut operasi yang ketiga yaitu tentang perkalian, gitu ya. Yang ketiga yaitu operasi aljabar perkalian. Nah, operasi aljabar perkalian itu udah nggak peduli sama atau tidak. Jadi misalnya gini, ada A akar N dikali B akar M. Nah, ini kan nggak sama, toh. Ini juga nggak sama. Depan juga nggak sama. Udah langsung aja. Berarti depan, berarti A, karena di sini dikali, berarti tulis dikali B, gitu ya. Terus di sini akar, buat aja akar. Akar apa di sini? N, ya kan? Akar N. Karena di sini kali, berarti dikali M. Jadi untuk perkalian semuanya itu yang di luar akar dikali, yang ada di dalam akar juga dikali. Contohnya gimana, Bu? Oke. Contohnya misalnya 4 akar 2 dikalikan 2 akar 3. Nah, ini kan nggak sama. 4 sama 2 nggak sama. 2 sama 3 juga nggak sama. Langsung aja kita kalikan. Berarti 4 kan di luar. 2 juga di luar. Berarti sama-sama kita kalikan. 4 dikali 2. Akar, yang ada dalam akar berapa nih? 2. Yang ada dalam akar berapa? 3. Berarti dikali 3. Berarti langsung 4 kali 2 itu 8. Akar 2 kali 3, 6. Selesai gitu ya. Sekarang coba kerjakan eh, coba kerjakan ya tadi yang Ibu jelaskan. Apakah kalian paham atau tidak? Oke. Sekarang yang nomor satu, nyatakan ke dalam bentuk pecahan ya. Misalnya 2 di sini akar 3, di sini akar 5. Coba ini nyatakan dalam bentuk pecahan gimana. Terus akar 7 di sini 3. Terus di sini akar 2. Udah ini 3. Terus lagi nomor 2 ya. Nyatakan ke dalam bentuk akar. Misalnya 3 pangkat 1/2. Ini koma ya. Terus 5 pangkat 3
per 5 ada 2. Terus lagi sekarang yang nomor 3, misalnya 11 akar 2 ditambah 4 akar 2 berapa? Terus nomor 4, 28 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Hasilnya berapa gitu ya. Yang nomor 5, itu misalnya 2 akar 7 dikali 3 akar 2. Gini ya. Udah hasilnya berapa? Silahkan kerjakan di buku catatan. Tadi ditulis dan ini latihannya juga dikerjakan. Nanti kalau masih bingung, Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.